Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Sutran Aryono dari kelas A8 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah MSI dengan judul yaitu menganalisis isu hak asasi manusia dan gender dalam perspektif agama Islam, yang diampu oleh dosen Bapak Haji Afif Hussein LCMA. Baik, untuk memulai presentasi saya pada kesempatan ini, yang pertama yaitu menganalisis isu hak asasi manusia dan gender. Baik, untuk memulai presentasi saya pada kesempatan ini, yang pertama yaitu menganalisis isu hak asasi manusia dan gender dalam perspektif agama Islam, yang saya bagi menjadi beberapa poin-poin bagian. Di antaranya yang pertama yaitu bentuk-bentuk pelanggengan bias gender, yang kedua perspektif feminisme, dan yang ketiga dasar hukum, yang keempat adalah perspektif Islam dan hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan daftar pustaka. Untuk bagian yang pertama yaitu bentuk-bentuk pelanggengan bias gender. Untuk bagian yang pertama yaitu bentuk-bentuk pelanggengan bias gender. Adapun bentuk-bentuk pelanggengan bias gender secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu pelanggengan bias gender melalui sosialisasi makna gender yang keliru pada laki-laki dan perempuan, sehingga membentuk paradigma tersendiri bagi kalangan laki-laki dan perempuan, bahwa dalam kalangan laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan kodrati yang kebenarannya absolut dan tidak perlu dipersoalkan sebagai sesuatu yang bersifat profan. Adapun bentuk pelanggan bias gender yang kedua yaitu melalui konstruksi sosial yang diperkuat dengan campur tangan interpretasi kalangan agamawan yang seringkali menuruti keinginan-keinginan pribadi atau vested interest yang didasarkan pada keuntungan kelas-kelas sosial maupun ekonomi. Untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang bagaimana perspektif feminisme. Untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang bagaimana perspektif feminisme dalam menganalisis isu HAM dan gender dalam perspektif agama Islam. Adapun perspektif feminisme, ada beberapa persoalan yang menjadi karakter perjuangan feminisme radikal. Di antaranya yaitu yang pertama, konsep patriarki yang dipakai untuk menganalisis prinsip-prinsip penindasan perempuan, seperti yang telah diargumentasikan oleh Millet pada tahun 1971, bahwa patriarki merupakan analytically independent of capitalist or modes of production. Sedangkan pendapat lain menurut Firestone tahun 1970 yang mendefinisikan patriarki dalam tim-tim penguasaan laki-laki terhadap reproduksi perempuan. Nah, pendapat yang selanjutnya yaitu menurut Nikki Carles 1993 yang mengatakan bahwa
yang disebut dengan patriarki adalah dominasi secara keseluruhan tatanan laki-laki atas semua perempuan. Adapun perspektif feminisme yang kedua yaitu asumsi kaum feminis radikal bahwa penindasan universal perempuan atau universal oppression of women dilahirkan oleh laki-laki yang menindas perempuan dan perempuan sebagai kelas yang tertindas atau the oppressed class yang mempunyai keterkaitan dengan budaya patriarki yang diciptakan dan terus-menerus dipertahankan. Adapun pendapat lain menurut Firestone 1970 berargumentasi bahwa ketidaksamaan fundamental antara laki-laki dan perempuan dapat ditelusuri pada realistik fisik perempuan dan realitas biologis laki-laki, yaitu yang mempunyai fungsi reproduksi sendiri-sendiri dan konsekuensi-konsekuensi mereka. Beberapa persoalan yang menjadi karakter perjuangan feminisme radikal yang ketiga yaitu penyadaran terhadap efek-efek dominasi laki-laki. Perempuan harus menjalani sebuah proses pengenalan pendidikan yang difokuskan pada perempuan atau reeducation sebagai bentuk peningkatan penyandaran atau consciousness raising dimaknai sebagai yaitu tukar informasi atau sharing information tentang pengalaman perempuan dan juga dimaknai sebagai pendidikan untuk perempuan karena kurangnya perempuan dalam pengetahuan dasar yang komprehensif. Untuk penjelasan berikutnya yaitu yang ketiga yaitu tentang dasar hukum tentang isu hak asasi manusia dan gender dalam perspektif agama Islam. Adapun di sini saya mengambil dua dasar hukum, yaitu yang pertama dari sumber Al-Quran atau sumber ajaran Islam, dan yang kedua adalah dari Undang-Undang pada pasal 16 ayat 1, 2, dan 3. Adapun di dalam penjelasan Al-Quran yaitu diantaranya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan bahwa dalam peran-peran sosial seperti memutuskan perceraian atau islah, wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Sedangkan yang ketiga yaitu terdapat dalam ayat lain yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 232 diindikasikan bahwa perempuan bebas memilih calon suami yang akan dipilihnya. Sedangkan dasar hukum yang ada di dalam undang-undang yaitu pada pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 pada ayat pertama disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tanpa pembatasan atas dasar perbedaan ras, kebangsaan, dan agama mempunyai hak yang sama dalam pernikahan, mempunyai hak yang sama untuk menikah dan mendirikan rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam pernikahan selama pernikahan masih berlangsung dan waktu perceraian. Jadi jelas sudah bahwa bentuk-bentuk pendiskriminasian kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan agama. Dilihat dari dasar hukum yang telah saya sebutkan di atas, yaitu dari surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Baqarah ayat 228, surat Al-Baqarah ayat 232, dan pasal 16 ayat 1, 2, dan 3,
yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pendiskriminasian kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan agama. Selanjutnya yaitu perspektif Islam dan hak asasi manusia. Bentuk mekanisme terhadap pemaknaan gender yang keliru dibangun atas interpretasi agama. Kenapa? Kebanyakan para kalangan agamawan klasik mengartikulasikan ayat-ayat demi kepentingannya sendiri. Agar tidak tersaingi, mereka selalu mengkhotbahkan surat An-Nisa ayat 13 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah penuntun bagi perempuan. Terkesan penafsiran-penafsiran seperti ini dipolitisir demi melanggengkan apa yang disebut oleh ilmuwan Carol Schaff sebagai wujud androcentrism, yaitu dominasi laki-laki dalam ilmu pengetahuan dan riset. Hal tersebut menandakan bahwa dogma atau kepercayaan agama, khususnya syariat Islam, merupakan kerangka yang dingin dan berpengaruh secara kausal di mana hubungan dan kegiatan sosial berlangsung, termasuk dalam relasi laki-laki dan perempuan. Seorang ilmuwan yang bernama Weber menyebutnya dengan dominasi patrimonial yang berbuat sekehendak hatinya dan tidak dapat diperkirakan dari semula, mempunyai hasil memperkuat lingkungan, ketaatan pada hukum. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara tatanan politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan agama, serta melahirkan apa yang kita namakan sekarang dengan budaya marginalisasi dan subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin itu. Terus selanjutnya yaitu dalam pandangan hukum hak asasi manusia, setiap manusia di dunia tanpa melihat ras, suku, warna kulit, agama, dan kebangsaan mempunyai hak-hak asasi yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua dalam kesejajaran, kesederajatan. Tidak ada bentuk diskriminasi, baik hak berkumpul, berpendapat, pelecehan, berprofesi, memerankan peran-peran publik, dan ini berlaku bagi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Mengapa? Karena semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Dalam Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam, pasal 1 dinyatakan bahwa semua umat manusia merupakan satu keluarga yang para anggotanya dipersatukan oleh ketaatan kepada Allah dan bahwa mereka adalah keturunan Adam. Semua orang adalah sama dipandang dari martabat dasar manusia dan kewajiban serta tanggung jawab dasar mereka. Tanpa diskriminasi ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, ideologi politik, status sosial, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Oleh sebab itu, segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan penghambatan terhadap peran-peran publik perempuan merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adanya kecenderungan pereduksian makna dan interpretasi yang kurang tepat akan istilah gender. Seperti pada pembukaan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 281 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan, yaitu dari beberapa pemaparan-pemaparan di atas, saya menyimpulkan bahwa pertama, bentuk-bentuk pelanggengan bias gender dapat dilihat dari dua bentuk. Yang pertama yaitu melalui sosialisasi makna gender yang keliru antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu melalui konstruksi sosial yang diperkuat dengan campur tangan interpretasi kalangan agamawan. Yang kedua yaitu mendapat perspektif feminisme. Ada beberapa persoalan yang menjadi karakter perjuangan feminisme radikal, yaitu diantaranya yang pertama adalah konsep patriarki yang terpakai untuk menganalisis prinsip-prinsip penindasan perempuan. Yang kedua yaitu asumsi kaum feminis radikal bahwa penindasan universal perempuan dilahirkan oleh laki-laki yang menindas perempuan dan perempuan adalah sebagai objek yang tertindas. Yang ketiga yaitu penyandaran terhadap efek-efek dominasi laki-laki. Yang perempuan harus menjalani sebuah proses pengenalan pendidikan yang difokuskan pada perempuan sebagai bentuk peningkatan penyandaran. Adapun dasar-dasar hukum yang dapat saya jelaskan yaitu yang pertama kita mengambil dari dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyebutkan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan dalam peran sosial seperti menjelaskan tentang pemutusan perceraian dan islah, wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Dengan pada surat Al-Baqarah ayat 232 diindikasikan bahwa perempuan bebas memilih calon suami yang akan dipilihnya. Sedangkan di dalam pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tanpa pembatasan atas dasar perbedaan ras, kebangsaan, dan agama mempunyai hak yang sama untuk menikah dan mendirikan rumah tangga. Sedangkan pendapat perspektif Islam dan hak asasi manusia yaitu bahwa yang pertama bentuk mekanisme terhadap pemaknaan gender yang keliru dibangun atas interpretasi agama. Yang kedua yaitu dalam pandangan hukum hak asasi manusia bahwa setiap manusia di dunia tanpa melihat ras, suku, warna kulit, agama, dan kebangsaan mempunyai hak-hak asasi manusia yang sama. Dari kesemuanya tersebut dapat saya ambil kesimpulan bahwa pendiskriminasian dan apapun bentuknya adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Sebab kenyataan universal dalam hukum persamaan antara laki-laki dan perempuan dijamin oleh undang-undang. Suatu misal penempatan kaum perempuan secara eksklusif dan menganggap mereka lebih lemah daripada kaum laki-laki. Jadi, baik, demikianlah yang dapat saya jelaskan terkait menganalisis isu hak asasi manusia dan gender dalam perspektif agama Islam. Mudah-mudahan dapat menjadikan tambahan ilmu khususnya buat saya, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.